memang bermasalah atau miring begitu, atau ada proses infeksi atau Wargi tepas.id, hari ini saya lagi bersambang naonnya kuduna ngomong nah. Menyambangi. Hari ini saya menyambangi teman-teman para broadcaster gitu. Ini teh pengelola radio di Bandung, salah satu radio di Bandung ya. Kita mau bicara soal radio. Karena radio itu bagian dari lifestyle. Kalau dulu orang nggak denger radio, rasanya gimana? Terus dulu orang bisa minta lagu suarana di di on airin via telepon. Atau kalau zaman tahun 80-an itu ada kartu request. Saya lupa lagi namanya apa. Kartu pilihan pendengar. Itu kartu pilihan pendengar. Kolot berartinya. Nah, itu kartu pilihan pendengar itu ketika diudarakan pun namanya diambil. Iya, saya udah kolot, Pak. Itu luar biasa ya. Bangga cicing ulah kemana-mana. Hari ini kita mau ngobrolin radio pada masa kini itu bagaimana. Nah, ini ada Citas Budi Prastyo. Gelarnya juga atuh dong. Gelarnya naon? Gelarnya tikar. Esos naon lah, orang auto apal gelarna naon. Ya, gelar tikar ya. Saya biasa panggil Mang Tio gitu ya. Karena saya Ua. Berarti manggilnya Ua. Berarti manggilnya Mang gitu. Iya. Ki Indra. Ini ada Mang Ajis. Halo. Gitu ya. Kan poho orang ngaranna nangkepna. Bebas aja. Jadi gini Mang Tio, Mang Ajis, saya pengen tahu sebetulnya radio kan sekarang di tengah gencaran medsos, kemudian ada web juga, ada streaming, ada segala macam lah. Kabarnya teh gimana sih radio saat ini? Serius pisan pertanyaan anaknya. Tadi mah ngobrol. Iya ngobrol. Oh, ngobrol. Kabarnya teh kumaha? Kabarnya ya alhamdulillah radio masih bisa dapat apa istilahnya tempat lah di hati para pendengar begitu. Tapi memang dengan konsep yang beda tentu saja gitu. Jadi kalau radio dulu dengan radio sekarang ya jelas beda jauh gitu. Tetapi kalau menurut saya pribadi ya, radio ini kan karena begitu banyak nih sekarang gitu, dan dengan konsep yang notabene hampir sama ya gitu. Nah sekarang memang waktunya radio untuk memunculkan konsep program yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena kan zaman berubah, terus juga sekarang dunia digital sudah nggak bisa lagi dihindari gitu. Dan semakin membuat praktisi di radio itu memang harus selalu inovatif. Salah satunya adalah kalau menurut saya ya, jadi memang ada inovasi program lah. Mungkin kalau Ki Indra ini dulu sempat dengar kan istilah radio radio dongeng ya. Radio dongeng, terus radio-radio yang memang punya apa istilahnya teh, segmentasi tertentu gitu. Memang radio itu sekarang salah satu, kalau menurut saya, sekali lagi ini menurut saya bisa benar atau bisa salah gitu. Jadi harus memang punya satu apa istilahnya ya, ciri khas identitas, betul. Identitas nih, radio ini radio apa gitu. Karena secara umum radio ya hampir sama, mohon maaf gitu, apa istilahnya, mengandalkan lagu misalkan begitu ya. Hampir semua radio sekarang begitu kan. Hampir semua radio begitu sekarang. Saya nggak bilang semua radionya begitu, tapi hampir rata-rata semua radio adalah itu, dan itu bisa didapatkan di radio manapun gitu ya. Yang tadi dibilang request lagu atau salam-salam atau apa gitu. Nah, mungkin menurut saya sekarang itu kondisinya bahwa radio memang sudah perlu inovasi lain lagi lah dibanding dengan radio yang memang apalagi di sekarang ya sangat terdampak dengan kondisi yang saat ini terjadi. Jadi memang harus memunculkan identitas yang baru, atau bukan yang baru, maksudnya identitas yang kuat begitu, bahwa radio ini adalah radio yang A begitu, dan radio yang lainnya juga radio yang B, dan
Itu yang orang jadi akan tahu diferensiasinya. Iya, diversifikasinya begitu. Ai soal inovasi mah si Akang nu hiji ye edan. Itu sepak terjangna dulu tua. Sudah malang. Iya pasti kayak ditonton ku Kang Sobek tah, ieu Kang Sobek tah. Mewakili Akang meureunnya. Salam. Jadi gini Mang Ajis, untuk inovasi ini penyiar itu kan juga jadi salah satu magnet ya. Kalau dulu teh orang pendengar pasti punya nu siaranna si ieu euy gitu ya. Orang stay tune we gitu. Nah, kalau sekarang sebetulnya dari sisi inovasi penyiar harus ikut pula berinovasi atau enggak? Kalau misalkan dari sisi keilmuan broadcasting mah harus berinovasi. Karena ya namanya juga media ya. Yang namanya media harus tetap terus dan berinovasi. Aduh digusur Gusti. Cuman menarik sih, sangat menarik ya kalau misalnya ngomongin soal penyiar. Karena kalau misalkan dulu kan harus saya jenjang karir baheula mah teu ujug-ujug jadi SM we. Teu siga ayeuna. Maaf kaum milenial kadang-kadang Ya. pikirnya aku pengen Langsung jadi ieu posisi ieu. Kan baheula mah kudu ngalaman heula operator. Aduh, ayang. Ti operator nyobaan heula, jadi penyiar nyobaan heula. Karek lah ka ditu. Nah, cuman sering ini penyiar ya, karena penyiar itu sesuatu ujung tombak dari kumaha radiona tetap da kumaha penyiar ya. Kalau dulu mah saya pernah diajarin katanya penyiar teh bagaikan pilot. Lamun pilotna gote mah nya pesawat teh rek kumaha, tapi mun si pilotna pintar nya pesawat teh bakal aman. pilot Gitu. dan pesawat dalam tanda petik ya. Ya dulu ya di kano penyiar kayaknya dan kekuatan radio satu sebetulnya dari dulu sampai sekarang pun daya imajinasi ya. Oh artinya kalau penyiar tidak bisa berimajinasi, katakan kita mau menggambarkan situasi banjir gitu ya, penyiarna teu apal daerah eta, penyiarna teu nyaho kudu ngagambarkeun kumaha itu. Ku narasumber atau mah. Pasti mah. Anda tidak tahu ya ini di mana. Asa pernah kejadian saya kerja di produser penyiar orang teu apaleun daerahna watir aing mah. Ini mah ada belak-belakan ya. Ya enggak, maksudnya Contohnya seperti itu. Di Di tepas.id nu kieu mah disensor dah. Kita harus jujur. pengalaman Bapak enggak tahu ya, cuman ya disitulah daya imajinasi penyiar yang harus mempresentasikan ya. Gitu. Dan kekuatan penyiar tadi ada di daya imajinasi baik di pendengarnya ataupun nya saha wae nu ngopingkeun ya eta mah gitu. Dan satu kejadian contoh adalah saya dulu pernah bermain peran bukan sebagai saya, ya. Jadi saya bermain peran sebagai nenek-nenek di situ, yang serius Pak. Ini yang datang tuh Pak, pendengar kan zaman dulu mah kekuatannya luar biasa ya penyiar. Si penyiar tuh kekuatan luar biasa. Meren dialami lah sama penyiar gara-gara dia kan saya diangkut seri sorangan. Jadi jauh di jugjug anggang di teang hanya untuk menemui seorang penyiar idola. Bebekalan Pak. Nah pengen bertemu sosok si nenek eta, padahal saya sorangan didinya. Bari ketemu sama Marokaya cenah. Oh nuju di jamban kata abdi dah. Lagi saya ngobrol teh geus ini mawa peuyeum Pak, da karas ini nih pokoknya mah mawa peuyeum mah nu hararipu we kabeh dibawakeun. Oh mohon, pas ningali meureun saya masuk studio. Iya gini. Jadi itulah, itu kekuatan dari penyiar Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kudu bisa nyimpulkeun urang ieu mah. Mun teu urang dicarekan. Seorang penyiar itu harus bisa mengidentifikasi, kemudian karena yang didengarkan suaranya ya, walaupun sekarang ada siaran yang pakai live IG segala macam, tapi kalau dengan suara itu orang sudah bisa akhirnya membayangkan oh ya, sosoknya kayak begini, itu berarti penyiar sudah berhasil. Itu salah satu inovasinya, sampai seorang penyiar yang tadi Mang Ajis tiba-tiba jadi nenek Rokaya, orang dikiranya beneran kan ya. Itu artinya keberhasilan seorang penyiar di dalam menggambarkan secara utuh. Berarti harus seperti iya ya etanya orang teater ya kalau gitu ya.
Iya, dan nggak ujug-ujug. Ya ini PD-nya Pak. Ini yang nyuruh. Enggak. Ini yang nyuruh. Iya kan nggak ujug-ujug gitu Om, tiba-tiba. Ini gara-gara ini. Ya orang penyiar itu kan memang harus ya tadi dibilang saya setuju pilot gitu ya atau karena kalau istilah pilot itu penyiar sama pilot memang nggak beda jauh sih karena sama-sama mengudara kan. Ya. Cuman bedanya kalau pilot ya bawa pesawat gitu, tapi kalau penyiar bawa program kan. Nah, ya memang harus ada inovasi yang tadi dibilang penyiar harus punya inovasi yang memang akhirnya jadi identitas dianya gitu. Meskipun dengan identitas yang berbeda dengan dirinya pribadi. Mungkin kasusnya Kang Ajis lebih jauh terkenal dengan nama Mak Rokayah dibanding dengan Kang Ajis sebetulnya. Ini kan sebetulnya apa ya dibilang apa ya, bukan maksudnya direncanakan tapi ekspektasinya tidak setinggi itu gitu. Direncanakan tadinya cuman Berhasil. alhamdulillah kalau Yang memang menggambarkan Iya. hanya dengan suara, iya. diksi yang digugakan. Iya, Wih, betul. Ini, anjing. Iya, dan betul dan tidak ujug-ujug Kang. Maksudnya tidak ujug-ujug teh ketika Kang Ajis punya kemampuan untuk menguasai bahasa-bahasa yang anggaplah bahasa-bahasa yang dikuasai oleh para sesepuh misalkan gitu ya. Ya bisa akhirnya masuk. Tapi kalau misalkan saya pribadi saya nggak menguasai bahasa itu terus saya berlaga seperti orang lain atau seperti Kang Ajis belum tentu hasilnya sama. Kan jadi nggak ujug-ujug orang teater bisa gitu enggak sih Kang. Oh, enggak juga. Enggak juga. Karena si frekuensinya beda ya. Iya. Artinya maksud saya kalau teater itu kan kelihatan wujudnya, kalau ini kan Betul. tidak. Iya, Artinya betul. penyiar tuh harus lebih jago. Bagaimana dia, saya lagi jadi ini nih. Ya, Itu harus bisa. Itu lewat survei nggak sih Mang Ajis? Pendalaman ilmiah menurutnya pendalaman ilmiah mungkin jadi kan dapat arahan nih dari yang luar biasa Bapak Tio tuh luar biasa banget dapat arahan bahwa misalkan gini ya maneh kudu jadi Rokayah nenek-nenek yang kampung tapi intelektual tinggi. Nah kan itu harus kritis. dan itu kan butuh apanya ilmiahnya. Kurang kudu mendalami eta anu kudu apal update hari berita. ini berita apa yang terjadi, tapi kita juga harus ya tetap tadi yang berinovatif dan mengikuti zaman. Yang tuntutan tadi bahwa penyiar harus tetap berkembang ya itu untuk menjadikan apa pilot tadinya kumaha orang rek jago lamun kumaha orang rek bisa jago mah teu kumaha orang rek bisa lamun misalkan teu diajar gitulah Pak. Artinya ini butuh proses yang cukup dalam dan jadi penyiar itu nggak gampang. Nggak gampang dan radio Nggak gampang jadi penyiar. dan radio itu nggak pernah bisa lepas dari penyiar. Betul. Ya tata kudu ai lamun misalkan muterkeun lagu mah nya geus meuli MP3 Nggak bisa. ya eta geus meuli MP3 lu mah menang kopi saruntuy atau penyiar mah Pak baru mah aya nu ngirim kopi saruntuy kasih di sini Mantap tuh, lihat. Ini terbuktikan artinya menjadi penyiar itu nggak gampang karena butuh juga intelektualitas, karena dia harus riset, dia harus bisa memiliki pengetahuan yang lebih. Nah, cuma sekarang teh pandemi, kalau saya di masa pandemi ini teh berpikir serba susah kan ya, menghidupi radionya gimana, terus satu hal lagi orang sebetulnya programnya yang pas di pandemi ini teh harus gimana, menghibur kudu kumaha juga pasti ada batasan-batasan kan. Saya pengen dulu ke soal dapur gitu. Secara umum ya. Ini secara umum karena saya dengar katanya radio termasuk yang mengalami masa sulit. Sebetulnya ada trik-trik nggak sih gimana menghadapi masa-masa sulit di pandemi seperti ini? Karena semua sama tepas.id geus sarua ada. Gitu. Riweuh yang duitna. Iya. Iya agak miris sih kalau sudah harus ngomongin soal dapur ya, karena memang nggak bisa dipisahin tapi juga apa istilahnya ya nggak bisa disatuin begitu. Jadi kalau bersiaran sambil mikirin dapur memang nggak
nggak akan mungkin bisa lepas, nggak akan bisa mungkin bagus lah siarannya ya. Kita mau ngehibur orang, kita mau ngasih informasi ke orang, tapi kitanya sendiri pengen dihibur kan gitu, itu agak susah juga. Tapi kalau dipisahin juga antara dapur dengan radio perusahaan begitu, ya tetap nggak bisa, karena sebuah perusahaan akan bisa tetap berjalan ketika dapurnya sehat begitu ya. Nah kondisi ini Kang sebetulnya yang sekarang itu luar biasa. Saya nggak bisa nge-describe atau ngejelasin dengan kata-kata seperti apa ya, karena Semua orang sudah tahu. semua orang sudah tahu kondisinya, semua orang juga sudah mungkin mengalami begitu ya. Jangankan media-media yang radio itu kan memang lokal ya, lokal wisdom. Kalau radio itu memang skupnya memang lokal begitu ya. Jangankan yang lokal, yang skala nasional pun juga kan banyak yang sudah mulai kalau berguguran sih ya mungkin ya bisa jadi Melakukan istilah penghematan ya mungkin begitulah ya. Saya dengar di radio nasional juga sudah ada 4 radio. Ini A1 langsung dari orang-orang radionya yang ngomong ke saya. Iya, betul. Kondisi radio saya kieu euy, kieu sarua cek teh. Dan memang bukan hanya radio Ki Indra, bukan hanya radio. Sebelum pandemi kalau boleh cerita begitu ya, memang kita ini tergerus dengan media-media yang sekarang sudah mulai go digital begitu ya. Jadi media sosial ini seakan-akan dalam tanda kutip jadi kompetitornya radio begitu. Karena media sosial bisa mempermudah orang mendapatkan informasi atau hiburan yang biasanya didapat oleh radio. Nah, ketika radio sekarang berkompetisi dengan media sosial, itu banyak sekali dampak gitu yang kerasa. Itu sebelum pandemi loh, Kang. Artinya harus ada trik-trik ya. Apakah Jelas. konvergensi media salah satunya? Konvergensi media sekarang kita bukan menganggap bahwa yang lain itu adalah kompetitor, bukan, tetapi malah kita bisa gimana caranya bersinergi, berbarengan, berkolaborasi bersama begitu. Jadi kalau kita jalan sendiri-sendiri mungkin akan lebih berat dibanding kita jalan bareng-bareng nih, Kang gitu ya. Nah, yang pengen ya kebetulan nih siapa tahu juga ada teman-teman radio lain juga ya yang ngedengerin gitu. Ada hal yang sebetulnya jadi cita-cita kami gitu. Jadi kami ini pengennya radio itu solid. Jadi satu radio dengan radio yang lain itu solid begitu. Karena Itu dia. ya karena itu yang sebetulnya jadi menguatkan Om Morgan. Contoh misalkan Om Morgan adalah pemasang iklan, ya. Radio A dan radio B ini beda. Misalkan radio A soal kesehatan, yang radio B soal politik, misalkan begitu ya. Anggaplah begitu. Om Morgan ini adalah pengusaha produk kesehatan. Nah, tetapi karena Om Morgan belum tahu tentang radio A, Om Morgan datangnya ke radio B begitu. Nah, yang pengennya nih, yang pengen kita yang jadi cita-cita lah ya gitu di tengah kondisi seperti ini kan, seberapa efektif si calon pengiklan ini menginvestasikan dananya untuk promo di sebuah radio gitu. Alangkah lebih tepat kalau menurut saya bahwa dengan produk yang Om Morgan bawa, misalkan produk kesehatan, itu memang berinvestasi promonya di radio yang segmennya kesehatan di A tadi begitu kan. Nah, rata-rata nih Om Morgan, sorry itu saya gitu, sebelumnya dia tidak melihat. Jadi apa istilahnya ya, kadang karena bukan berarti dalam tanda kutip tidak baik. Kita berusaha untuk memahami bahwa dapurnya juga memang harus tetap berjalan ya, dampak dari kondisi yang terjadi begitu. Akhirnya kan diambil saja. Nah, apabila memang itu bisa dilakukan gitu, cita-cita kami itu bisa dilakukan oleh setiap radio begitu ya. Nah, pasti tidak akan ada yang apa istilahnya, tidak semuanya itu bisa saling menguntungkan gitu, Om. Nah, yang saya tangkap adalah kalau ada klien tentang kesehatan datang ke radio B yang dia bicaranya soal wisata gitu, maka dia bisa aja referensi gitu kan ya. Referensi, Jadi gitu. jangan ke radio kami karena dampaknya nggak akan terasa. Coba ke radio A aja. Iya. Dan tidak hanya menunjukkan di telepon, aya iklaneun ye. Gitu. Atau pacar rokokon. Saya pikir kalau Dan kita juga pasti ngerti kok. Ah. Kita juga pasti ngerti maksudnya. Dan ketika orang yang sudah dikasih situasi begitu, suatu saat ada klien yang memang cocok di radio itu, kita juga akan mereferensikan hal yang sama. Kasihan ke klien, udah investasinya nggak sedikit, tapi hasil yang didapatnya tidak sesuai begitu kan. Ini bukan kritisi, kalau menurut saya ini adalah ide membangun. Kalau semua itu bisa dilakukan oleh radio,
saya pikir akan terjadi sinergitas yang sangat baik. Amin, amin. Makanya itu dan akan saling memberikan rizki. Iya, itu Kita makanya seetik ewangmanya. yang digarisbawahi kan awalnya itu bukan lagi menganggap bahwa radio itu kompetitor gitu, tapi memang sudah harus jadi rekan gitu, kolaborasi. Saya yakin deh kalau misalkan setiap radio melakukan itu begitu ya, kita bisa survive kok, Kang. Cuman ya itu tadi, bisa atau tidak ya kan karena bukan kita yang menentukan. Ini kembali ke soal siaran untuk pesan ke milenial ya, yang ingin masuk radio. Yang pertama yang ingin saya tanyakan teh, apakah masih prospektif untuk menjadi seorang broadcaster di radio? Ya kalau misalkan perspektif mah masih lah Pak ya. Nah, tetap tapi baik lagi ke passion ya. Satu jangan instan, karek diajar, ya sudah kayak ahli. Ya itu sih yang mungkin harus gitunya. Ya, nah, jadi kudu apanya harus balik lagi bahwa nuntut ilmu teh tidak hanya sebatas di sekolahan maksudnya gitu ya. Aya kan logona FUN bahwa radio itu fun, menyenangkan gitu kan ya. Itu tuh radio fun, menyenangkan, memang menyenangkan bahwa kita masuk ruang siaran. Nu dipikirkan ya kita menghibur, mengedukasi, mensosialisasikan dan menyenangkan, membuat orang tersenyum ya, walaupun hati ciri kadang penyiar mah alah kudu bahagia damungnya gitu ya. Fun yourself, fun F napanya fun yourself, jadi diri kamu sendiri. Eta KBG pasti ngajakin gitu dek senior radio G, jadilah diri kamu sendiri. Mana tuh yang jadi Indro Margono danges aya, danges pernah aya. Tong tuturut mending find yourself. Korengnya sudah diturutan. Unlimited knowledge. Ya. Setuju. Jadinya eta kudu ditemukeun. Dan kudu terus belajar. Ena never stop learning. Dan eta kudu tuluy we dinu penyiar mah. Jadi tong karek beres bahwa orang rahasia jago dan menutup diri ya. Karena setiap radio punya kebijakan, punya aturan, dan punya sistem yang radionya itu sendiri. Catatan never stop learningnya orangnya kadi bari diajar itu cicing ribut. Terakhir terakhir Mang Tio, jadi untuk bisnis radio bagaimanapun ini masih tetap akan berkembang ya, tidak perlu khawatir sebetulnya ya. Sebetulnya panjang kalau mau diceritain Kang. Karena gini deh. 3 menit deh ya. Radio itu memang dari dulu tuh udah banyak apa istilahnya ya? Banyak terpaan, bener. Banyak fase yang dialami. Di awal radio menjadi media satu-satunya ketika kemerdekaan diumumkan lewat radio kan Kang. Terus akhirnya muncul televisi yang katanya juga dulu sempat radio ini pasti mati nih dengan adanya televisi. Tapi ternyata bisa tetap survive. Meskipun yang tadi di awal sempat disebutkan bahwa ada diversifikasi, ada pembaruan ada inovasi yang dilakukan oleh para radio gitu kan. Kalau dulu mungkin radio A, B, C, D itu sama semua. Mulai dari situ kalau tidak salah ketika ya stasiun TV mulai bermunculan kan, ada nih kita kenal sekarang radio anak muda, radio dangdut ya kan? Radio aki-aki, radio berita gitu kan. Itu apa istilahnya? Pengembangan dari inovasi yang dilakukan saat itu. Dan sekarang kondisinya tergerus lagi oleh media sosial. Saya pikir akan tetap masih ada tempat untuk radio. Itu dia. Tapi radionya sendiri yang memang bisa memunculkan dan menguatkan identitasnya begitu. Ya intinya mungkin kita akan mempunyai format atau bentuk radio yang baru nih. Ini belum selesai Om. Kalau menurut saya ini masih dalam proses begitu ya. Dan nanti lebih jauh lagi, bukan hanya radio yang segmented misalkan ke musik, nanti bahkan ada radio yang khusus musik, ada radio yang khusus siaran kata. Di siaran kata juga nanti atau di musik juga akan berbeda. Nanti ada musik dangdut, jazz, pop, Indo, Barat misalkan begitu ya. Terus nanti di siaran katanya ada yang berita, politik, kesehatan, ada wisata. Itu menurut saya gitu, mungkin akan jadi bentuk yang berbeda radio kemudian hari dibanding dengan radio yang sebelumnya. Itu sih Kang. Nah, itu dia.
Mantap ya, walaupun kita hanya belasan menit saja bicara dengan Mang Tio dan juga Mang Ajis, tapi kita bisa menyimpulkan radio bisa survive dengan beberapa catatan tadi, dan untuk menjadi penyiar itu tidak mudah. Itu yang harus dicamkan untuk milenial yang tertarik pada dunia radio. Hatur nuhun, Mang Tio. Dan satu lagi sih, yang pesan kami ya gitu. Jadi untuk para pemilik atau owner radio gitu. Jadi ketika kondisinya memang sekarang sudah bukan lagi kondisi yang di zona nyaman ya sekarang. Kayak kan biasanya para owner yang tadi dibilang oleh Kang Ajis kan passion ya. Nah, semoga memang para owner yang pemilik radio ini memang punya passion di dunia radio. Jadi bukan serta-merta memperhitungkan dari sisi bisnis saja gitu. Eta, saya setuju pisan. Tong sok gitu. Tong sok gitu. Efisiensi sih wajar lah. Wajar. Oh, di dia mah tong ngomong-ngomong soal perampingan jeung urang mah tuh. Itu. Nuhun pisan Mang Ajis, Mang Tio, itu dia perbincangan dengan para pengelola radio di Bandung. Saya tidak akan menyebut radionya, pada terkenal ieu mah nya. Saya mah hayangna pengelola gitu ya. Jangan pengelola. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan lainnya di tepas.id. Nges closing biar nges. Tepas.id